Match week 9 dari Premier League akan ada big match lagi antara Liverpool melawan Arsenal yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli, ada Bang DJ dan masih ada Mas Iksan, jurnalis olahraga harian Kompas yang ikut membahas preview dari match week 9 Premier League. Bang DJ, Arsenal akan melawan Liverpool. Ya. Di laga penutup match week 9 Premier League. Ya. Walaupun di match-match sebelumnya ya selain Chelsea dan Newcastle, MU pun ketemu West Ham, City ketemu Southampton. Jadi gue rasa selain dia di luar Arsenal sama Liverpool sih match-nya biasa aja sih sebenarnya gitu. Iya. Cuman kira-kira bakal ada kejutan nggak gitu? Kalau lu ngeliatnya gimana Bang? Yang mana kejutan yang di laga-laga tadi? Iya. Kalau Newcastle menang lawan Chelsea sih nggak kejutan sih kalau gue. Kalau gue. Terus aja. Ya kan? Kalau gue loh. Terus kalau MU nggak menang lawan West Ham, ya juga nggak kejutan, ya kan? City lawan, nah kalau City kalah sama Southampton, seri pun itu kejutan. Itu seri kejutan, apalagi kalau Southampton menang, karena kan Southampton belum pernah menang nih, Iya kan? Iya, cuman kan kalau ngelihat City sama siapa, walaupun nggak tahu nanti di atas lapangannya seperti apa kan, cuman Iya kan? Jadi kalau menurut gua ngeliat... kejutan itu ya cuma kalau Southampton bisa mengalahkan Manchester City. Iya. Ya bayangin aja lu Southampton belum pernah menang sejak naik lagi ke Liga Utama Inggris, mengalahkan City. Ya tapi kan sepak bola kan segala sesuatu bisa terjadi kan dia. Betul. Ya kan? Jadi kalau Chelsea kalah sama Newcastle, buat gue sih nggak kejutan banget. Tuh mainnya di Stamford Bridge kan? Iya. Iya kan? Karena di situ juga Chelsea pernah kalah sama City. Jadi ya nggak kejutan amat. Nah kalau West Ham ketemu Manchester United, ya kadang-kadang kan MU gitu kan, habis menang. Nah itulah. Iya. Jadi kalau misalnya dia dia menang lagi, kalah atau seri sama West Ham, ya biasa aja. Dan kita ngomongin ini kan kayak Chelsea, West Ham, Chelsea, MU, City. Kan mereka baru balik dari laga di Eropa dong. Iya. Ya kan? Sama kayak Arsenal dan sama Liverpool. Ya, Arsenal dan menurut gue kita lebih menarik ngomongin Arsenal sama Liverpool. Langsung situ aja lah ya. Arsenal sama Liverpool dan mainnya di Emirates. Mainnya di Emirates ya kan? ternyata ya. Ya Arsenal baru main menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions, sementara Liverpool ketemu dengan Leipzig. Tapi kalau masuk ke pekan ke-9 ukurannya dari match week ke-8, ya Arsenal kan punya utang tanda kutip nih kan. Kalah kemarin terakhir dengan Bournemouth 0-2. Sementara Liverpool berhasil mengamankan poin yang harusnya mereka dapat dari Chelsea 2-1. Jadi ini sangat menarik karena buat Arsenal 3 poin itu menurut gua wajib. Udah kalo wajib, udah bukan penting, udah bukan apa, emang udah wajib, harus didapat. Kalau lu nggak dapet 3 poin, apalagi kalau kalah, sekarang aja kan mereka selisihnya 3 poin ya? Iya. 3 poin. Jadi kalau 4 poin kalau Liverpool kan? Oh, dengan Liverpool, 2-2 ya Liverpool malah ya? 2-1. 2-1. Berarti 4 poin. 4 poin ya. Jadi kalau lu sempat kalah sama Liverpool nanti ya menjauh. Ya kan? Jauh. Ya tentu nggak segampang itu untuk kalah kan. Apalagi musim lalu di tempat itu Arsenal menang 3-1 lawan Liverpool. Pas ada kartu merah Konate, tapi waktu itu udah jelang pertandingan berakhir. Kalau gue itu ya memahami makna Arsenal menghadapi Liverpool nanti di match week ke-9. Tapi kan itu dengan pemain yang mungkin bisa dibilang lengkap lah. Waktu yang tadi lu bilang Arsenal menang musim lalu. Iya kan? Ya, nah ini nggak ada pemain nih Max Iksan. Dari pemain kuncinya Saliba. Gua nggak tahu nanti Bukayo Saka udah bisa main apa belum, udah fit apa belum. Odegaard juga masih meragukan. Nah, ini bakal kayak gimana Arsenal nanti? Nah, ini menarik. Dari sisi Arsenal dulu nih. Dari sisi Arsenal. Arsenal akan seperti apa game plan-nya dengan main lawan Liverpool? Karena kalau kita melihat Saka merujuk sesama pesaing 3 besar lawan City kemarin. Mereka main lebih defensif lah kan, lebih bertahan gitu kan. Meskipun satu main di kandangnya City gitu kan, tapi melihat gejala Arsenal di musim ini ada peluang besar meskipun main di kandang nanti lawan Liverpool, mereka akan bermain lebih rendah dalam position ball-nya gitu kan, penguasaan bolanya. Kalau kita melihat merujuk dari sampai pekan ke-8, Arsenal tuh cuma 49% ratanya per game kan. Itu jauh menurun dibanding 60% di musim lalu gitu kan. Berarti di musim lalu itu per gamenya. Jadi emang kalau kita melihat sekarang Arteta setelah gagal 2 musim berturut-turut main dengan offensive football yang full attack gitu, mungkin dia sekarang ini berpikir kan, wah
City tuh musim lalu tuh ketemu kita juga bisa menang karena dia juga pinter nih, agak main lebih belakang nih, lebih low block kan. Nggak lagi mid block, apalagi lebih di depan lagi pressnya gitu. Jadi itu pelajaran itu diambil oleh Arteta. Tapi ternyata meskipun ya sempat bagus lawan City, tapi lawan Bournemouth kemarin mereka kecolongan gitu kan, dengan gaya mereka seperti musim lalu yang attacking gitu. Kan? Akhirnya bahkan dalam transisi positifnya mereka dan mereka kecolongan, transisi negatif, Saliba bikin pelanggaran kan, one last man itu. Dan ini jadi pelajaran juga. Jadi yang menarik juga pendekatan Arteta nanti nggak seperti apa gitu kan. Tapi prediksi gua mereka akan lebih bertahan mainnya dengan Liverpool gitu kan. Kelihatannya sih dari beberapa match terakhir kayak gitu ya Arsenal. Iya, gejala Arsenal tuh musim ini seperti itu. Meskipun emang nggak terlalu efektif hasilnya gitu kan. Tapi gaya main itu Arsenal media bertahan itu kejadian di Liga Champions melawan PSG. Mereka hanya punya sekitar 45% penguasaan bola, kalah dari PSG, tapi bisa menang 2-0 kan. Iya. Dan itu nunjukin bahwa Arsenal nggak anti main lebih pragmatis di kandang sendiri gitu kan. Dan melawan Liverpool yang lebih syukur-syukur di Liga Champions mereka nggak ada kendala fitness pemainnya, bisa main lebih full team meskipun masih Alisson kemungkinan masih cedera gitu kan, tapi ada Kyle Kelleher yang mainnya lumayan oke, meskipun ya dibanding Alisson yang main 7 game cuma 2 kebobolan, sedangkan Kelleher kemarin 2 kali kena shoot on target lawan Chelsea, kebobolan 1 gitu lawan Jackson. Tapi terlepas dari itu pertahanannya Liverpool oke gitu kan, karena cuma ngadepin 2 tembakan yang melawan Chelsea yang mainnya paradigmanya ofensif banget gitu kan. Ada Cole Palmer, Jackson juga lagi gacor, lagi wangi tuh kakinya di pekan-pekan sebelumnya. Jadi nanti Liverpool akan lebih menyerang menurut prediksi gue, dan ini akan pertandingan seru yang akhirnya nanti akan ditentukan oleh detail kecil terutama dari pemain. Nah, ada satu pemain pasti, 1-2 pemain yang saat itu lagi main bagus dan dia akan jadi pembeda di laga itu nanti. Kalau Bukayo Saka masih cedera, kalau kemarin kan Odegaard bisa dilihat digantikan sama Mikel Merino ya. Mikel Merino. Saliba, ini Timber belum balik juga nih. Timber masih nggak tahu baliknya kapan. Mungkin kalau ada Timber, Ben White mungkin digeser ke posisi Saliba, Timber yang ngisi di fullback sayap kanan gitu. Nah nanti kemarin udah ngelihat, gue sih nggak yakin sama Sterling. Dia main di sisi kanan gitu. Kagok ya? Waktu lawan Bournemouth ya? Nah nanti gimana Bang DJ kira-kira? Ya, kita kalau ngobrolin Arsenal komposisi menatap pemain laga ya menghadapi Liverpool ya. Memang yang menarik kalau udah Saliba nggak ada, kemudian lini belakang seperti apa Arsenal kan. Liverpool sendiri ya gue juga bertanya ya. Ini kan udah 2 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Luis Diaz tuh nggak pernah memulai pertandingan dari starter ya? Dari starter, sebagai pemain starter ya kan. Tapi ya dengan Cody Gakpo, kemudian si Salah ya kan, Diogo Jota, ini benar-benar ancaman serius buat lini belakang Arsenal ditambah absennya Saliba ya kan. Kalau menurut gue sih ya Arteta akan sangat berpikir keras untuk bisa menemukan taktik yang tepat gitu ya. Apakah mereka akan bermain agresif di belakang untuk bisa menahan serangan-serangan para pemain Liverpool. Kalau tadi Ihsan bilang bukan hal yang tabu Arsenal akan bermain lebih defensif atau lebih menunggu gitu. Tapi kalau lihat Liverpool kemarin waktu lawan Chelsea juga dia menunggu juga gitu ya. Ini kan tinggal ini siapa yang akan kepancing nih untuk memulai laga seru itu gitu kan. Nah, ini sangat penting juga buat Arteta siapa pemain yang diturunin. Kalau di depan oke lah ya, Bukayo Saka nggak ada, tapi ya dia udah coba Raheem Sterling ya kan, Trossard juga. Ada Trossard ya, ada Kai Havertz kayak gitu kan, di tengah juga Mikel Merino kayaknya mungkin akan jadi dimainkan lagi dari awal gitu ya, dari menit awal gitu. Tapi kalau gue ngelihat di bagaimana si pemain-pemain Arsenal tuh bisa lebih tetap bermain agresif tapi lebih santun sebenarnya dan hati-hati sih, ya kan. Lu nggak bisa ngelawan Salah yang punya kecepatan dan skill ball yang kalau lagi megang bola tiba-tiba bisa balik badan kemudian lu ketinggalan, itu bisa bahaya ya kan, bisa bahaya. Dan kalau gue sih ngelihatnya ya ini menarik yang Arteta nih apa yang ada di ininya gitu, karena Arne Slot juga pasti akan menjadikan Arsenal ini poin penuh, nggak ada alasannya gitu loh. Dia pengen sebisa mungkin melaju terus untuk dapat kemenangan. Kalau gue itu ya, jadi gue melihat pertahanan ini harus menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh
Arteta ya. Ya kan, menghadapi Liverpool. Lepas nanti siapa yang akan diturunkan oleh Arnold, atau apakah Luis Diaz akan main starter lagi, atau Alexis McAllister juga main starter lagi. Ya ini ya alarm warningnya udah ada sebenarnya dengan kartu merah William Saliba kemarin. Kalau gue sih gitu ya, San. Pindah ke Liverpool kan kemarin kalau lawan Chelsea kemarin itu merupakan menjadi parameter ujian bagi Slot, dan ternyata dia bisa melewati tantangan tersebut gitu. Nanti melawan Arsenal kan pastinya akan menjadi mood booster ya. Khususnya di liga ya gitu. Karena sorry Dev, kalau gue sebenarnya nggak menganggap Chelsea tangan berat, tapi memang pekan-pekan yang dihadapi oleh Liverpool sejak lawan Chelsea, Arsenal ini sampai November tuh lawan-lawannya keras ya. Ya Chelsea start awal lah gitu. Justru menurut gue di lawan Arsenal ini di Emirates ini ya cuma blessing aja nih, tanda kutip blessing adalah ya Arsenal kondisinya beberapa pemain kunci Arsenal ini dari nggak ada gitu. Nggak, misalkan banyak kan yang mempertanyakan kalau misalkan Slot nih selama 8 pekan bermain di liga gitu kan relatif belum ketemu tim-tim besar gitu. Baru ketemunya kemarin Chelsea aja kan gitu, dan dia bisa memenangkan tim besar. Oh iya dulu di zamannya besar, di zamannya kan MU. Di zaman lu nggak boleh gitu, MU tim besar. Iya di zamannya. Gitu. Tapi maksudnya kan setelah maksudnya praktis hanya MU aja kan, tapi di luar itu kan enggak. Chelsea enggak. Lu kadang-kadang enggak konsisten deh. Maksudnya di luar MU kan enggak, bukan tim yang besar kan, sampai ketemu Chelsea kemarin gitu, dan ternyata bisa nih Slot melewati challenge tersebut, dan itu kan pasti membuat booster tersendiri kan untuk para pemain, untuk Slot itu sendiri dalam match menghadapi melawan Arsenal ini gitu. Gimana nanti ngeliatnya Mas Iksan? Kalau melihat dari katakan misalnya kemarin lawan Chelsea, karena kan Liverpool ke 10 match selanjutnya kan akan lawannya berat sampai Desember nanti ketemu Real Madrid kan akhir juga. Terus ketemu City juga, ketemu 2 kali Brighton di Liga dan di Piala Liga gitu kan. Jadi emang ini tantangan ujiannya Slot benar-benar kerasa ini sebelum nanti mereka jelang Boxing Day itu udah agak lemah lah ya. Ada turun lagi spanningnya mereka gitu kan. Tapi emang kalau melihat ini kelemahan Chelsea, tapi sebelumnya lawan MU, lawan AC Milan itu sebenarnya udah ujian juga buat Slot gitu kan, dan mereka bisa membuktikan. Nah, yang gue kemarin melihat ketika mereka ketemu Chelsea, justru itu adalah tanda kutip Liverpool juga bisa jadi bunglon di satu sisi, tim yang nggak cuma menyerang tapi juga bisa bertahan yang bagus gitu kan. Nah, kalau dilihat dari Arsenal dan Liverpool di musim ini, gejalanya tuh mereka sebenarnya sama. Tim yang sebenarnya pakem utamanya defense compact dulu. Defense compact, terus mereka pikir fast break, transisi positif depan gitu kan. Itu kan kelihatan. Tim ini sama-sama bertahan bagus meskipun Liverpool 3, sedangkan si Arsenal udah kebobolan 8 gitu Liga Inggris. Terlepas kemarin Bournemouth mereka dengan 10 pemain gitu kan. Tapi di satu sisi mereka bikin peluang lewat transisi positif tuh banyak. Liverpool ada 31 big chances gitu kan, dan itu sekitar 25-nya dari transisi positif fast break. Arsenal bikin 29 big chances, itu hampir 20-nya juga lewat fast break gitu kan. Jadi emang dua tim ini relatif sebenarnya sama, gameplaynya relatif hampir sama gitu kan. Tapi yang membedakan yaitu tadi yang gue bilang tadi sebelumnya, individu-individunya ini yang berbeda gitu kan. Arsenal dengan Odegaard nggak ada, sempat kemarin main relatif lebih ke 4-4-2 dengan Trossard mendampingi Havertz di depan, dan itu juga berfungsi baik. Terbukti PSG juga kalah gitu kan, dan PSG bahkan nggak bisa bikin shot on target di babak kedua gitu kan. Itu jadi hal positif buat Arteta dari sisi bertahan gitu kan. Tapi di satu sisi kemarin mereka coba Merino yang baru sembuh cedera dan baru starter main pertama di kompetisi Inggris gitu kan, dan itu bukan hal yang mudah. Bahkan Merino sebenarnya kan mainnya lebih ke tipe nomor 8 gitu kan, dan ini main kemarin juga kelihatan cara adaptasinya kelihatan gitu banget kan, sih. Kelihatan kan antara dia membagi tugas dengan Declan Rice itu belum kelihatan. Padahal ini dua pemain ini sebenarnya setipe gitu kan. Dulu di Sociedad juga yang posisinya Rice, kalau di Italia kita nyebutnya Mezzala, lebih ke belakang terus maju ke depan, dia pertama kali juga gitu kan, jadi box to box
midfielder itu mereka juga sebenarnya agak kikuk gitu, akhirnya membuat kemarin transisinya Bournemouth lebih bagus gitu kan. Itu yang akhirnya nggak bisa, tengahnya jadi kurang ini. Nah itu juga yang jadi PR-nya itu. Mungkin kalau mau bermain aman tanda kutip Arteta ya main lagi seperti Trossard di peran nomor 10 dengan mendampingi Havertz di depan. Jadi ketika menyerang dia bisa pakai 4-2-4 gitu kan. Dan ketika bertahan mereka main dengan 4-2-3-1 gitu kan. Jadi 5 pemain di tengah untuk menahan gempuran pemain Liverpool. Tapi ya Liverpool tahu sendiri tengahnya nih, wah gile nih. Ini Slot ini nggak cuma secara taktikal juga tangguh, tapi dia secara membangkitkan kemampuan individu pemainnya tuh luar biasa gitu kan. Liverpool musim lalu di musim terakhirnya bersama Klopp itu dikatakan dia nggak punya pemain bernomor 6 gitu kan, meskipun datangin Wataru Endo kemudian. Tapi ternyata di musim ini Ryan Gravenberch bisa main di nomor 6 gitu. Itu hal yang nggak bisa diprediksi sebelumnya gitu kan. Permatanya Liverpool itu. Betul. Kemarin ketika lawan Chelsea 3 intercept, 2 clearance. Wah gila ini. Gila emang dia Gravenberch clearance-nya itu cuma kalah dari Van Dijk gitu kan, yang bikin 4 kali clearance gitu. Ini hal yang positif gitu kan. Terus ada Alexis McAllister yang nanti mungkin bisa main dari awal lagi setelah kemarin agak jet lag lah, habis main dari La Paz kan, Bolivia jauh banget. Jauh banget ya. 20 jam perjalanan ke Inggris gitu kan. Main Curtin Jones juga ternyata bisa mainin ngisi posisi bagus gitu kan. Terus juga di depan Szoboszlai dengan perannya nomor 10 sekarang, wah ini dia memulai fast break nih luar biasa gitu kan. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya nanti operan ke Salah yang akan menentukan nih arah bola di depan, entah dia shoot, entah dikasih assist ke tim temennya, karena sekarang Salah di Liga Inggris kan dia udah bikin 10 kontribusi gol kan. 5 gol 5 assist itu luar biasa. Dia hanya kalah dari jagoannya Dev nih, Cole Palmer kan. Kalau dari Cole Palmer nih kan. 7 gol 5 assist gitu ya, 4 assist itu. Jadi ini hal yang positif gitu kan. Dan Jota kemarin sempat bermasalah diganti di babak kedua ketika di awal babak kedua lawan Chelsea, tapi ya Darwin Núñez ya meskipun masih kurang gitu kan, tapi gitulah. Tapi apalagi yang mau ditampilkan gitu sama kan. Núñez. Apalagi orang bisa harapin, tapi ada Luis Diaz bisa ngisi jadi di tengah gitu kan, atau tukar dengan Gakpo gitu kan. Diaz dengan Gakpo bisa ditukeran di tengah, ngisi di tengah. Ada juga mungkin nanti Chiesa udah mungkin agak lebih pulih gitu kan di pekan depan gitu. Tapi ya itulah tadi memang kemampuan individu pemain Liverpool nih emang sedikit di atas pemain Arsenal gitu kan, terlepas dari kondisi Saka dan Odegaard gitu kan. Kalau Saka Odegaard berbeda David relatif mungkin lebih beda ceritanya gitu kan. Tapi emang di bawah City secara individu Liverpool lebih top lah, di kedua lah secara kualitas individu ya. Jadi itu yang yang sampai pekan ke-8 ini Liverpool bisa di puncak. Satu sisi game plan-nya Slot yang emang cocok dan dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan timnya itu gitu kan. Ketika musim lalu Klopp dengan kondisi susunan pemain yang sama terseok-seok kan di awal musim, dan ternyata Slot bisa mengubah itu gitu kan. Dan dengan permainan gaya yang gue sebut tadi, gaya bunglon itu, dia bisa bertahannya bagus, nyerangnya juga oke, dan permain-permain the right pass diagonal passingnya itu gila. Emang, itu salah satu tiba-tiba Salah udah di depan, tiba-tiba Curtin Jones juga udah di depan, menambah opsi pemain di kotak penalti lawan. Itu hal yang kita belum lihat lagi di tim lain ya, selain musim lalu ada Julian Alvarez dan Haaland misalkan contohnya, dan ini diterapin di Liverpool sekarang, dan kemarin kita nggak melihat, musim lalu kita nggak melihat itu di Liverpool gitu loh. Makanya Dev, sebenarnya laga Arsenal sama Liverpool ini justru PR-nya tuh di Arsenal sebenarnya. Iya kan? Ya walaupun tadi ya kita udah terang benderang tuh ngeliatin Liverpool, pemain-pemainnya, sistemnya Slot, transisinya Slot dari Klopp ke Slot kan aman aja gitu kan. Pemainnya juga oke aja, nemuin pemain nomor 6 Ryan Gravenberch yang luar biasa kayak gitu kan. Tinggal dia kayaknya Slot juga akan cuma nunggu, lu kira-kira mau main kayak apa ya, gue akan nyiapin seperti apa. Justru sekarang kuncinya tuh di Arsenal, di depan publik Emirates, lu mau kayak apa kayak gitu kan. Karena nggak gampang memang. Lu habis kalah sama Bournemouth, pemain lu nggak lengkap, tanda kutip gitu kan, cedera. Mungkin fisik juga punya masalah, habis main sama Shakhtar Donetsk gitu kan. Betul. Ya, cuma yang jelas, lu nggak boleh kalah gitu loh. Bahkan kalau saya menang, harus menang gitu. Kalau lu masih pengen
nggak jauh lah dari Iya, betul. persaingan di puncak itu kan. Iya, nggak cuma soal Arteta, nggak cuma soal gimana dia mencari solusi dari badai cedera gitu Iya. kan, dan juga tapi dia juga sekarang udah mulai ngerasakan ada mental block dari pemainnya habis Iya, kalah pasti. Bournemouth, Iya. kelelahan, jet lag habis laga internasional kemarin yang belum benar-benar pulih, tiba-tiba langsung kalah lagi. Terus ditambah yang ketiga, kalau kalah atau seri selisih poin, aduh, makin lebar. lebar gitu kan. Mereka membiarkan Liverpool dapat poin aja tuh udah makin lebar gitu Iya. kan. Kalau dia seri ya, berarti kan poinnya tetap jaraknya 4. Itulah. Tetap, iya. Kalau kalah 7. 7 gitu, belum lagi ada City lagi kan. Belum lagi City. Lawan Soton ini yang ya udahlah City kayaknya. Iya, logikanya Main sih tim nggak nyampe ya. iya. Champions menang. Main tim Kan. kedua juga masih bisa lah Ditambah menang-menang kalau lu tipis. sampai kalah dari Liverpool, di bawah ada Aston Villa, Nah, ada Aston Villa, Spurs, ada Brighton, Brighton, ada Chelsea juga gitu Chelsea. kan. Ya kan? Yang bisa mendekat nih Iya kan. kan? Udah, Ya, walaupun jadi- Chelsea kayaknya sih ya. ya kita sebut aja lah biar senang Kita dulu sebut kan. aja ya kan. Karena Newcastle juga harus menang. Ini kan laga, kalau Chelsea Newcastle laga 2 tim yang kemarin pesakitan kan. Iya, iya, Jadi Arsenal ya gua rasa sih Arteta ya waktu habis kalah sama Bournemouth puyeng dia tuh. Harus menang lawan Donetsk, kemudian dia harus Karena emang mikir. benchnya dan lapisan pemain Arsenal juga nggak setebal itu juga kan. Jadi apa namanya posisi pemain yang menggantikan pemain intinya kayak Saka, Odegaard ataupun Saliba tuh kualitasnya nggak nyampe. Kalau gue bilang ya kualitasnya belum kayak mereka gitu. Jadi pun even nanti ada penggantinya pun ya gue rasa permainan dari Arsenal nggak bisa semaksimal kalau ada Odegaard, Saka dan juga Saliba. Nah, iya emang. Gitu. Jadi apapun yang mau dilakukan sama Arteta ya, kalaupun nanti bisa menahan Liverpool imbang pun buat gue itu udah kredit. Enggak sih. Dia dia di pikirannya nggak boleh imbang, malah harus menang. Menang. Tapi ya apa ya? Kalau gua- pada ujungnya laga didominasi oleh Liverpool, kemudian Liverpool sempat unggul dan akhirnya seri, ya barangkali itu yang harus disyukurin. Tapi enggak lah. Lo startnya lo harus menang. Iya, memang itu memang cuman kalau ngelihat balik lagi ke kualitas pemain yang ada, Nah, itu dia. bakal berat Iya. banget ini buat Arsenal gitu. Emang kalau Arsenal kita melihat Liverpool ya tadi gue sebutkan dia punya game plan-nya slot emang oke. Iya. Terus tambah juga kombinasi kualitas individu pemainnya juga luar biasa. Mungkin cuma kalah seimbang dengan City satu-satunya di Inggris gitu kan. Nah, Arsenal ini kan selama ini dia 2 musim terakhir bisa oke itu kan karena pemainnya ini bisa menyatu dengan game plan-nya Arteta kan. Iya. dan lengkap juga kan, nggak ada yang cedera. Baru cederanya kan musim ini. Musim ini dan pemain ini tuh akhirnya bisa Odegaard yang kita tahu lah di Real Madrid bisa dibilang gagal gitu kan. Ya. Terus akhirnya Arteta bisa naikin dan bisa sesuai dengan game plan-nya mereka. Declan Rice juga musim lalu sempat tersosok tapi udah mulai kelihatan nih gitu kan. Thomas Partey juga bisa cedera panjang musim lalu udah mulai oke gitu Iya. kan. Ya itu kedatangan Sterling, terus musim lalu coba datangnya juga Trossard itu kan emang sebenarnya buat menebal opsi winger kan. gitu kan, menebal opsi pemain pengganti di bench gitu kan. Ada Calafiori musim ini juga di posisi back. Ya mungkin nanti karena Saliba di kiri dia bisa ngisi kiri karena di Bologna musim lalu dia main di back tengah meskipun main di Akademi Roma terus kemudian main di FC Basel dia back kiri, back sayap kiri dan kemarin mencoba Arteta juga mainnya di back kiri kan karena kelemahannya Arsenal di situ gitu kan. Tapi kalau melihat itu ya emang benar-benar nih semua bergantung di Arteta nantinya. Karena slot ini tipe pelatih mirip-mirip kayak Thomas Tuchel kalau kita ngomong di Chelsea dulu 2 musim lalu karena dia bisa beradaptasi dengan taktik lawan. Iya. Lu mau main apa? Gua ladenin, gua bisa ladenin gitu kan. Lo jual gue beli deh. Lu jual gue beli. Chelsea lu main nyerang musim kemarin gue bisa itu gitu kan. AC Milan pun juga sempat main ofensif gitu di Liga Champions. Bisa juga kan dia. Terus Ten Hag yang mainnya reaktif, ya dia proaktif ngadepin dan ternyata berhasil semua berjalan. Iya. Cuma satu-satu ya Sama sial Forest. doang Sama kan Nottingham Nottingham Forest. Forest. Iya, Dia kebalik gitu karena ada kesalahan kecil karena pemain pengganti gitu kan. Tiba-tiba bisain dan itu dia tadi. Jadi benar-benar ada di Arteta nih semuanya di Arsenal. iya. Berapa apapun hasil Arsenal ya itu semuanya tanggung jawab Arteta nanti karena Betul. dengan pemain yang ada sekarang. Terus dan Arteta selama ini kita tahu udah salah satu sosok pelatih jenius. Dia bisa ngembangin game plan sesuai dengan pemain yang ada dan dia bisa. Jadi pemain Arsenal ini bukan ya bisa dikatakan bukan secara individu emang dia top gitu kan. Tapi emang karena mereka top ya karena mereka bisa di Menjalankan sistem atmosfer yang dibentuk oleh dan game Arteta. plan dibentuk oleh Arteta gitu kan. Itu juga dan itu dilihat sekarang ini gitu kan. Ya bakal menarik sih apa namanya ini laga penutup di match week 9 nanti ya karena Iya. ya selain big match ya ini juga gue juga pengen lihat penentu
untuk Arsenal itu sendiri, apakah ini bisa menjadi momentum dia balik atau ya malah makin Masih terpuruk. panjang memang, tapi lu kehilangan poin itu ya. Itu dia Bang DJ. Soalnya kalau gua ngeliat 2 kali kalah dan beberapa kali seri, walaupun perjalanan masih jauh, akan sangat-sangat susah dan sangat-sangat berat itu sih. Ya Arsenal Liverpool yang tadi highlightnya menurut gue sih semua di Arteta. Iya. Arsenal Liverpool, Arteta bisa nggak lah senyum simpul. Simple. Oke, mungkin untuk edisi halftime break kali ini segitu dulu. Sip. Karena memang di match week 9 yang seru dan big match-nya nih Nunggu kejutannya itu ya. di match Arsenal lawan Liverpool. Jadi kita tunggu nanti akan menjadi match yang seperti apa, mudah-mudahan akan menjadi laga yang seru. Dan buat Mas Kisan, terima kasih udah datang lagi di edisi halftime break kali Thank you ini. San. Yoi. Semoga thank nanti you, bisa Dev, Bang DJ. datang lagi ya, karena mungkin di November nih mendekati, nanti ada timnas lagi, mungkin kita bisa undang Oh iya Mas Kisan lagi dong dong. ke sini gitu. Kalau gitu sampai sini dulu halftime break kali ini, sampai jumpa di halftime break selanjutnya. See you.